Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Zaglia Alam dengan NIM 24111814132 dari program studi Informatika Kampus 5 Unesa Magetan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang perintah SQL, fungsi numerik, sum, min, mak, AFG, dan count. Langsung ke materi yang pertama. Apa itu fungsi numerik di SQL? Fungsi numerik di SQL digunakan untuk melakukan perhitungan pada data angka dalam tabel database. Biasanya dipakai untuk menganalisis data seperti total penjualan, rata-rata nilai jumlah data, dan lain-lain. Misalnya kita punya tabel, ada ID, ada tabel penjualan, maaf, ada ID, ada nama barang, dan ada stok. Nah, kita bisa menghitung total stok atau harga tertinggi hanya dengan satu perintah di SQL ini. Ini hanya contoh saja. Nanti di habis materi saya akan mencontohkan gimana cara-caranya. Lanjut fungsi-fungsi numerik. Yang pertama ada sum. Sum itu untuk menjumlahkan semua nilai di dalam kolom numerik. Dan yang kedua ada min. Min itu untuk mengambil nilai terkecil dari dalam kolom. Nah, untuk mak itu kebalikannya dari min. Kalau min terkecil berarti mak yang terbesar, nilai terbesar dari kolom. Nah, untuk AFG itu menghitung rata-rata dari kolom. Dan yang terakhir count, menghitung jumlah baris data dalam kolom tertentu. Sebelumnya kalau teman-teman sudah pernah belajar tentang Excel, pasti nggak asing kan dari fungsi-fungsi numerik yang saya jelaskan ini. Kalau belum tahu, kita belajar bersama. Nah, selanjutnya contoh kode pemanggilannya. Yang pertama dulu ada sum. Select sum, buka kurung harga, tutup kurung, AS total underscore harga from barang. Di sini fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan semua nilai dalam kolom tertentu. Yang kedua ada select min harga AS harga termurah dan mak harga AS harga termahal from barang. Maksudnya from barang itu kita ambil dari tabel yang pertama kita buat tadi loh. Nah tabel ini hasil dari ini, dengan perintah ini kita bisa tahu produk dengan harga termurah yang min dan harga termahal yang dari mak dalam tabel kita buat tadi. Nah, untuk selanjutnya ada fungsi AFG yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari suatu kolom. Yang pertama ada select AFG, buka kurung harga, tutup kurung AS rata-rata from barang, kita ambil dari tabelnya tadi, akan menghasilkan kita bisa tahu rata-rata harga produk yang dijual. Dan yang terakhir ada count. Fungsi count, fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah baris dalam tabel atau jumlah data tertentu. Kode ini akan menunjukkan total beberapa baris data atau jumlah produk yang tersimpan dalam tabel. Untuk materi kayak tadi saya mendapatkan referensi dari 5 tersebut. Ada video YouTube, ada Oracle Corporation, dan ada Witri School, lagi, ada tutorial spin agree function, dan terakhir ada buku ini membahas tentang teori dasar sistem basis data. Nah, setelah ini kita lanjut contohnya biar gampang untuk memahami. Biasanya itu cara belajar saya
habis ada materi langsung kita praktekkan. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekannya. Nah, untuk contoh implementasinya, kita buka terlebih dahulu exam kita. Kita start di bagian Apache dan MySQL. Lalu kita pencet admin. Nah, di sini kita ditujukan tampilan localhost PHP MyAdmin kita. Langkah selanjutnya kita akan buat database. Caranya kita pencet dulu yang di tulisan basis data. Nah, di sini kita beri nama tabelnya terlebih dahulu. Bukan tabel, tapi kita membuat database-nya terlebih dahulu. Misalnya penjualan. Tapi karena penjualan aku udah punya, jadi aku kasih penjualan 2. Lalu kita pencet buat proses. Nah, di sini kita akan menamai tabel kita. Misal kita kasih nama tabel kita dengan nama tabel barang, atau kita namai barang. Lalu untuk jumlah kolomnya kita isi 4 saja, karena ini cuma contoh. Kita klik buat proses. Nah, untuk file yang pertama kita isi ID barang. Tipe datanya kita integer, lalu geser ke kanan. Di bagian indeks ini kita pilih primary, lalu kirim. Nah, untuk yang ini itu dicentang saja. Lalu lanjut file yang kedua, kita namai nama underscore barang. Untuk jenisnya kita pilih varchar. Di sini panjangnya aku isi 30 saja. Selanjutnya file yang ketiga yaitu harga beli. Untuknya integer. Untuk panjangnya kita isi 10. Yang terakhir adalah stock file. Nah, di sini kita tulis stock, jenisnya integer, lalu panjangnya 10 saja. Nah, lalu kita simpan terlebih dahulu proses. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Itu tandanya kita berhasil membuat tabel barang. Bisa kita lihat strukturnya: ID barang, nama barang, harga beli, dan stok. Sekarang kita akan isi file-filenya dengan cara Anda klik bagian tambahkan, lalu bagian yang ID barang kita kosongkan. Kita isi file yang kedua saja. Misalnya kita isi buku. Kita pilih isi buku. Nah, untuk harga belinya kita pasang dengan 6.000, dan untuk stoknya aku akan isi dengan angka 12, sama dengan yang pertama. ID barang yang kita kosongkan. Lanjut langsung ke file yang kedua, kita isi barangnya pensil, harga belinya kita kasih 3.000, dan stoknya kita kasih 27. Lalu kita pencet yang kirim. Setelah itu akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa lihat insertnya kita tadi dijelajahi. Nah, di sini sudah menampilkan tabel file yang kita buat tadi. Kalau ingin menambahkan, kita bisa tambahkan sama seperti tadi. Yang pertama dikosongkan, lalu misal kita isi barangnya dengan nama penggaris,
untuk harga belinya kita hargai dengan 4.000 saja, dan stoknya kita kasih 5. Lalu sama seperti tadi kita pencet kirim. Nah, kita lihat apakah sudah ada. Nah, di sini sudah kita inputkan adalah 3. Selanjutnya kita akan menghitung bagaimana mencari jumlah stok yang ada pada tabel barang. Yang pertama kita pencet SQL, lalu ketikkan source code-nya, yaitu select sum buka kurung, kita kasih stok tutup kurung AS jumlah stok, lalu kita from, habis itu nama tabel yang kita buat tadi, yang terakhir titik koma, lalu kita jalankan di bagian kanan bawah kirim. Nah, hasilnya akan menampilkan jumlah stok yaitu 24. Kita bisa melihatnya di bagian jelajahi. Nah, kalau kita hitung 12 tambah 7 tambah 5, kalau dihitung manual tetap menghasilkan angka 24. Nah, untuk mencari yang kedua yaitu mencari min. Pertama select, kita tulis min buka kurung stok tutup kurung sama kayak tadi AS stok terendah, kita tulis sudah spasi from nama tabel yang kita buat tadi. Tidak boleh salah ya teman-teman, pokoknya kalau ada B nya besar atau A nya besar harus sama. Kita terakhir ada titik koma, lalu kita kirim, akan menghasilkan stok terendahnya yaitu di angka 5. Kita lihat apakah 5 beneran. Nah, ya kan, di sini hasilnya ya 5. Lalu untuk selanjutnya sama seperti yang tadi, kita edit di kotak, lalu kita ingin mencari max. Yang pertama kita select, kita tulis max buka kurung stok tutup kurung AS stok tertinggi spasi from spasi nama tabel yang kita buat tadi, dengan terakhir titik koma, lalu kita kirim. Nah, proses. Nah, stok tertingginya ialah 12. Kita lihat apa 12. Nah, di angka 12 kita memiliki buku yang berjumlah 12 stok. Lalu kita mencari yang selanjutnya sama seperti yang tadi, kita edit kotak, kita hapus lebih dahulu, kita select, kita akan mencari everground, kita tulis AFG atau everground buka kurung stok tutup kurung AS rata underscore stok from nama tabel kita barang, habis itu yang terakhir tetap titik koma, lalu kita kirimkan. Nah, di rata-rata stoknya saya mendapatkan 8.000 atau 8 juta ini, 8.000 stok rata-ratanya.
Lanjut. Kita pencet di SQL. Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu, lalu kita tulis slash, kita akan mencari count ya teman-teman. Kita tulis count, buka kurung, count stok sama seperti yang tadi. Stok hanya berubah di bagian countnya ada AS, habis itu jumlah underscore data from barang. Wah, saya nggak spasi, maaf. Nah, ini baru betul. Dan terakhir titik koma. Lalu kita kirimkan. Apakah hasilnya? Tara, jumlah data tabel kita kan tadi ada 3. Di sini menunjukkan hasilnya 3. Kita lihat. Nah, di sini nah 3 kan. Oke, jadi begitulah cara membuat fungsi numerik seperti sum, min, max, average maupun count. Silahkan Anda praktekkan sendiri. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.